Bismillah. Mulai, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Nani Juwaria Kusuma Mastuti dan Tri Juliana ingin mempresentasikan tentang Islam, nasionalisme, dan kebangsaan. Pengertian nasionalisme. Secara bahasa, nasionalisme berasal dari dua kata, yaitu nasion yang berarti bangsa dan isme yang berarti faham atau aliran. Menurut Otto Bauer, tokoh sosial demokrat Austria, yang dimaksud dengan nasion adalah suatu masyarakat yang memiliki kesamaan perangai atau karakter yang timbul karena adanya kesamaan nasib dan pengalaman. Secara geopolitik, nasion adalah kesatuan orang dengan tempatnya, maka dapat disimpulkan bahwa nasionalisme adalah paham kebangsaan yang lahir karena adanya kesamaan nasib, pengalaman adanya kelayakan di masa lalu, kemudian mereka sepakat untuk menggunakan aspek kesamaan itu menjadi asas kehidupan bagi masa sekarang, masa akan datang. Nasionalisme dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa mengusir seseorang dari tanah artinya sepadan dengan membunuh nyawanya. Hal ini sesuai dengan penggalan ayat 66 surat An-Nisa yang artinya bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Qasar ayat 85, sungguh hebat yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikanmu kembali kota Mekah. Ayat di atas turun saat Nabi dalam perjalanan malam menuju Madinah. Sesampainya di daerah Jufa, Nabi merasakan kerinduan yang teramat mendalam pada tanah Mekah. Lalu malaikat Jibril turun dan menyampaikan ayat ini. Nasionalisme dalam perspektif Al-Quran. Saya Alfred bin Mustaqar Al-Fahim menaparkan bahwa dalam ayat terdapat istilah bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari imam. Dalam sebuah ayat Ibnu Asyur dalam tafsir Al-Tahwid menyatakan bahwa kaum muslimin disyariatkan berdoa atas tanah dan artinya, walaupun sebetulnya secara harfiah tersebut hanya sebuah doa dari Nabi Ibrahim SAW untuk kota Mekah. Dan ingat, ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduk yang beriman di antara mereka. Kemudian Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku beri kesenangan sementara kemudian aku dipaksa menjalani siksa neraka. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Surat Al-Baqarah nomor 126. Ibnu Al-Sur menyatakan bahwa doa ini sudah diucapkan oleh seluruh nabi atas negara-negara masing-masing, sehingga Nabi berdoa atas negaranya terwujud keadilan bangsa, kesejahteraan. Itu artinya seluruh nabi memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsa dan tanah air. Oleh karena itu menurut ulama asal Tunisia ketiganya, hal ini keadilan, kebangsaan, dan kesejahteraan penting untuk membangun negara dan mengatur kekayaan dan sumber daya alam tiap negara. Hubungan Islam dan nasionalisme. Hubungan Islam dan nasionalisme persoalan hubungan antara agama dan negara di masa Orde modern merupakan salah satu hal yang didebatkan oleh pemilihan Islam sejak dahulu. Fenomena ini terjadi dikarenakan sebuah konsep negara dan pergaulan hidup
masyarakat di wilayah tertentu terdapat pada sosiologi teorisme Islam yang merumuskan 3 paradigma pemikiran, yaitu paradigma interlaktis, paradigma simbolitis, dan paradigma sekunderitis. Hubungan Islam dan nasionalisme. Secara garis besar ada 2 spektrum pemikiran Islam yang berbeda. Pertama, beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara, bahwa syariah harus diterima sebagai konstitusi negara, kedaulatan politik ada di tangan Tuhan. Kedua, berpendapat bahwa istilah negara tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran. Pendapat seperti ini juga mengakui bahwa Al-Quran mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial dan politik umat Islam. Kesimpulan dalam Al-Quran terdapat ayat yang mengindikasikan adanya rasa nasionalisme, yakni surat An-Nisa ayat 66, surat Al-Qasas ayat 85, surat Al-Baqarah ayat 126. Pada beberapa peristiwa di dalam ayat di atas, seperti Nabi Muhammad SAW merindukan kota Mekah, dan saat Nabi Ibrahim berdoa untuk kesejahteraan negerinya, maka bisa diambil pelajaran bahwa mencintai dan mendoakan serta bangga akan negeri seperti konsep nasionalisme sudah dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu. Walaupun terdapat 2 aliran pemikiran besar yang berbeda pendapat tentang bahwa Islam dijadikan landasan negara yang menolaknya, namun dapat diambil kesempatan bahwa nilai-nilai nasionalisme sehingga walaupun terdapat perbedaan cara pandang mengenai landasan suatu negara, namun masih dapat disepakati bahwa nilai sosial kemasyarakatan dapat berpegang pada nilai-nilai keislaman. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah ketik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.